Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita punya banyak sumber menarik nih ya, soal sejarah panel listrik. Betul. Hari ini kita coba telusuri yuk, gimana sih perjalanannya. Dari, awal mula orang paham listrik, sampai sistem canggih yang sekarang ngatur energi di rumah kita. Misi kita, bongkar aja transformasi kotak yang sering kita anggap biasa ini. Dan ini seru loh perjalanannya. Sumber-sumber Anda ini nunjukin gimana kebutuhan di lapangan, ya kan? Terus ada inovasi teknologi sama pentingnya standar keselamatan, itu semua nyatu ngebentuk panel listrik. Mulai dari yang di rumah sampai yang gede banget gitu ya? Iya, dari yang di dinding rumah Anda sampai gardu induk raksasa. Tiap tahap itu kayak jawaban buat tantangan zamannya lah. Oke. Kita mulai dari akarnya deh. Jauh sebelum ada panel kan orang harus ngerti listriknya dulu ya. Betul. Dari Pales, yang mainin ember itu, terus baterai volta tahun 1800-an, Iya. sampai penemuan kunci Michael Faraday, 1831. Nah, soal hubungan listrik sama magnet. Itu kan dasar generator, trafo. Penting banget itu. Tapi titik baliknya mungkin pas lampu pijar Edison ya, 1879, itu baru benar-benar bikin pasar butuh listrik secara massal. Nah, ini yang memicu perang arus itu kan. Iya, persis. Edison dengan sistem DC-nya arus searah. Lawan Westinghouse sama Nikola Tesla yang bawa AC, arus bolak-balik. Betul, dan menangnya AC ini bukan cuma soal teknis loh, ini keputusan fundamental. Gimana tuh? AC itu kan bisa ditransmisiin jauh, efisien banget pakai trafo buat naik turunin tegangan. Oh, oke. Nah, DC, wah repot, jaraknya pendek banget, kurang dari semile udah banyak ruginya dayanya. Jadi, ya kemenangan AC ini fondasi jaringan listrik global kita sekarang. Oke, jadi listrik udah bisa disalurin jauh pakai AC. Terus muncul masalah baru dong, proteksinya gimana? Nah, itu dia. Solusi paling awal, ya sekring, fuse itu. Sekitar 1864 udah ada idenya, terus dipatenkan Edison 1890. Yang kawat tipis itu ya, kalau arus lebih, meleleh, putus. Iya, tapi kan repot ya. Iya banget. Sekali putus, ganti baru. Terus kapasitasnya juga terbatas kan? Apalagi pas alat elektronik di rumah makin banyak. AC, kulkas. Betul sekali. Nah, keterbatasan sekring ini yang dorong inovasi berikutnya. Pemutus sirkuit atau circuit breaker. Apa bedanya nih? Bedanya gede. Circuit breaker ini bisa di-reset. Nggak perlu ganti, tinggal naikin lagi tuasnya kalau masalah udah beres. Jadi lebih aman, lebih praktis. Teknologinya juga berkembang ya. Oh iya, berkembang terus. Dulu awalnya pakai minyak buat pendingin dan isolasi. Tapi ternyata agak berisiko kalau arusnya gede banget. Oh iya. Iya. Terus beralih ke udara terkompresi. Sampai akhirnya, sekitar tahun 60-an, muncul teknologi gas SF6. SF6, apa tuh? Itu gas isolator yang efektif banget. Tapi belakangan ada perhatian soal dampak lingkungannya juga sih. Oke, ada alternatif lain? Ada teknologi vakum. Nah, SF6 sama vakum ini lebih andal, ukurannya lebih ringkas, dan kuat banget buat nangani tegangan tinggi. Cocok buat jaringan transmisi AC yang makin gede. Jadi seiring teknologinya makin canggih, panel listriknya sendiri juga jadi beda-beda ya tergantung level tegangannya. Tepat sekali. Kalau buat rumah kita, bangunan komersial yang tegangannya di bawah 1000 volt, Itu yang biasa kita lihat ya? iya, itu kita sebut panel utama tegangan rendah PUTR atau kadang MDP, Main Distribution Panel. Fokusnya di sini jelas, keselamatan Anda, properti Anda, biar nggak kesetrum, nggak kebakaran. Pakainya apa tuh biasanya? Biasanya pakai MCB, Miniatur Circuit Breaker, buat tiap-tiap grup stop kontak atau lampu. Terus ada MCCB, Molded Case Circuit Breaker, buat beban yang lebih besar atau sebagai pemutus utama. Oke. Nah kalau buat yang skala gede banget, industri atau jaringan PLN gitu? Nah, itu beda lagi. Itu masuknya switch gear tegangan menengah, MV, sama tegangan tinggi, HV, di atas 1000 volt. Fokusnya beda juga dong? Beda banget. Di sini fokus utamanya keandalan seluruh sistem. Bayangin kalau gardu induk mati, wah dampaknya luas kan? Iya juga ya. Makanya komponennya jauh lebih kuat. Pakai pemutus sirkuit yang kapasitasnya gede banget. Ya teknologi SFM atau vakum tadi. Terus material isolasinya juga super kuat. Kayak XLPE. XLPE? Crosslink polyethylene. Itu bahan isolasi kabel yang tahan panas dan tegangan tinggi banget. Biar nggak gampang gagal sistemnya. Wah, rumit ya.
Pasti butuh aturan main yang jelas nih biar semua aman dan seragam. Pasti, krusial banget itu. Makanya ada standar keselamatan. Kayak NEC di Amerika, udah dari 1897 loh. Kalau di Indonesia, Kita punya PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik, sejak 1964 dan terus diupdate ngikutin standar internasional kayak IIC. gunanya apa sih standar ini? Ya, buat mastiin desainnya aman, pemasangannya bener, materialnya sesuai, biar seragam juga, plus jadi panduan buat kalau ada teknologi baru mau diadopsi. Tanpa standar, wah kacau pasti sistem listrik kita. Dan sekarang era digital masuk juga ke sini ya. Panel listrik udah nggak cuma kotak pasif doang. Bener banget, kita udah masuk era panel pintar, smart panel. Gimana tuh cara kerjanya? Panel ini nyambung ke internet pakai teknologi IoT, Internet of Things, ada banyak sensor di dalamnya. Terus bisa apa aja? Bisa mantau pemakaian listrik kita secara real time. Bisa tahu kalau ada masalah dari jauh, lewat aplikasi HP misalnya. Dan ini jadi bagian penting dari smart grid, jaringan listrik cerdas. Contohnya gimana di smart grid? Misalnya dia bisa bantu atur kapan ngecas mobil listrik, kapan pakai listrik dari panel surya di atap rumah Anda biar lebih efisien. Jadi ada pergeseran penting nih. Pergeseran gimana? Dari yang tadinya cuma mutus arus kalau ada masalah, itu kan reaktif ya. Sekarang jadi mengelola aliran energi secara cerdas. Lebih proaktif gitu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari penemuan dasar Faraday, terus menangnya AC yang ubah segalanya, evolusi proteksi dari sekring yang mesti diganti, ke circuit breaker canggih yang bisa di-reset, Ya. terus pemisahan panel berdasarkan tegangan, pentingnya standar kayak PUIL, sampai sekarang muncul panel pinter. Perjalanan panjang ya. Iya, perjalanan panel listrik ini benar-benar nunjukin gimana kebutuhan energi kita dan teknologi itu terus berkembang ya. Ini bukan sekedar kotak besi biasa, tapi simpul vital yang jaga listrik Anda ngalir terus dengan aman dan nyaman. Betul. Nah, sebagai penutup, ada satu hal nih yang menarik buat Anda renungkan ke depan. Apa tuh? Panel pintar ini kan ngumpulin data detail banget soal gimana Anda pakai listrik. Jam berapa nyalain AC, berapa lama ngecas HP, semuanya. Wah, iya juga ya. Ini potensinya gede banget buat efisiensi energi. Tapi ini juga munculin pertanyaan baru. Pertanyaan soal apa? Soal privasi data. Nanti gimana kita nyimbangin manfaat optimasi energi ini sama isu privasi, pas rumah kita, infrastruktur kita, makin lama makin nyambung semua ke internet. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai bertemu lagi di audio selanjutnya. Ya.